Terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini dalam rangka Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei 2022. Mohon maaf, ketahuan generasi lama banget nih. Em, kita malam ini mau saling berbagi tentang buku apa saja yang sudah mengubah hidupmu. Mengubah dalam arti di sini memberikan inspirasi, mengajarkan sesuatu, membuatmu bergerak dan membuatmu bertindak untuk mencapai hari ini. Seperti itu ya. Kita mau tanya nih ke teman-teman, ada nggak yang mau cerita? Volunteer dulu. Voluntary dengan sukarela berbagi tentang buku yang merubah hidupmu, terus kapan ketemu buku tersebut, kok bisa dapat buku itu, terus apa bagian yang paling relate dengan kondisimu pada waktu itu saat membaca buku tersebut. Hal-hal seperti itu mungkin bisa diceritakan. Adakah yang ingin bercerita duluan? Halo, aku mau coba cerita. Boleh. Ini manggilnya gimana ya? Igami? Ami. Ami. Oke, Ami. Buku eh, buku yang mengubah hidup aku itu adalah buku The Secret. Oke, pernah dengar. Rhonda Byrne ya? Ya, itu aku baca itu di tahun 2021. Terus aku ketemu buku itu sebenarnya aku banyak baca, lihat rekomendasi orang. Terus kayak, tapi nggak aku beli-beli. Terus aku lihat ada buku Pre-Love, 50.000 doang tuh, terus aku langsung beli aja. Ternyata justru nggak sengaja beli itu justru jadi salah satu buku yang nomor satu deh, buku yang mengubah hidup aku. Oke, kenapa tuh kok mengubah hidup Ami di tahun Karena 2021? tahun 2020 tuh aku kayak baru lulus kuliah, terus tahun pertama kerja, terus aku jadi cukup stres, insecure, minder gitu-gitu. Terus karena baca buku itu, kan itu tentang law of attraction ya. Jadi kayak kalau kita pikir yang baik, kita akan menarik kebaikan. Dan kebalikannya, kalau kita pikir yang buruk, keburukan akan datang gitu. Jadi semenjak itu aku benar-benar langsung kayak takut untuk mikir yang buruk-buruk. Jadi lebih positif. Bener-bener aku lumayan langsung percaya sama buku itu sih. Jadi langsung aku jadi jarang stres, apa-apa tuh jadi lebih tenang. Karena ya aku cuma ingin narik yang positif aja ke hidup aku. Selama 2020 sampai 2022 sudah Ya, terjadi beberapa hal yang positifkah ke Ami setelah baca buku tersebut? iya, karena aku 2020 tuh kayak cukup stres, kayak sampai ke psikolog 2 kali, yang gitu-gitu loh. Cuma, karena baca buku itu aku jadi lebih sadar untuk tenang, untuk, misalkan kayak sebenarnya bahkan hal-hal sepele ya. Jadi kayak di buku itu ditulis tentang, kita harus, set gitu misalkan, ini kayak magic-magic gitu sih, misalkan mau berangkat ke restoran, kayak, aku akan dapet tempat duduk yang enak gitu, terus kayak yang kayak gitu-gitu. Terus aku juga ngasih tahu ke teman aku tentang hal-hal ini, kayak gitu. Aduh, aku nggak jelas ya ceritainnya, ini Jelas pertama kok, kali jangan nih. khawatir. Di sini banyak pelaku LOA, nanti bisa dicek Ami. Iya. Tapi banyak yang suka baca bukunya Rhonda Byrne juga. Kalau nggak salah di sini ada Oh ya, Frisi Sato, ada Titi, iya, uh, aku juga udah baca buku ada ketiga, lagi beberapa. baca buku yang ketiganya. Mhm. Nanti bisa saling diskusi sama teman-teman yang lainnya Iya, di sini. Aku kayaknya punya segitu. satu pertanyaan lagi nih sama Ami. Ya. Em, Satu kalimat yang sangat powerful dalam buku tersebut buat Ami itu apa? Satu kalimat. Oh, aku nggak terlalu ingat spesifik kalimatnya ya, kayak
kayak sebenarnya hal-hal yang kita tuh kayak bisa pesan gitu loh ke universe tentang apa yang kita mau gitu. Sebenarnya kayak gitu. Gitu deh. Menarik sekali. Adakah buku lainnya yang saat ini juga sedang dibaca yang membantu mempengaruhi perkembangan kehidupan kamu menjadi lebih baik? Ini aku baru baca bukunya Naval Ravikant. Oh, nice. Bagus juga ya, suka juga Iya, ya. itu bagus banget sih. Isinya tuh kayak padat, insightful banget. Jadi pengen cepet-cepet abisin. Apakah ada yang sudah dijalankan dari bukunya Naval Ravikant? Oh, itu belum sih. Oh, baru baca dulu ya. Iya. Oke, oke, terima kasih Ami. Kita ke teman yang lainnya dulu ya. Nanti bisa cerita yang lainnya. Adakah teman-teman yang lain yang kepingin cerita juga seperti halnya Ami? Aku deh Mbak, boleh nggak? Boleh. Fristi, Mau aku ingetin dulu. nambahin 5 menit dulu. iya. Iya, oke, siap. Sekarang 9.41 ya. Oke. 9.46 berarti enggak 9.41 jam Jepang berarti 9.46 ya jadwal Oke. apa namanya? 5 Waktu. menit ya biar lainnya juga dapat Sip. waktu, Iya. nanti kita di akhir kita bisa Maaf ya bisa aku suka ngobrol bablas lagi. kalau cerita nggak diingetin. Oke, Oke. 2 buku deh langsung ya aku kasih tahu. Yang tadi aku mau tambahin yang Ami. Jadi aku baca The Secret juga dan itu sangat mengubah hidupku. Sama buku yang kedua adalah judulnya How Full Is Your Bucket. Oke. Jadi aku mau nambahin yang The Secret dulu ya. Ceritanya waktu itu aku lagi ada di the lowest point of my life, tapi udah di Jepang sih waktu itu. Dan kondisinya waktu itu aku nggak punya kerjaan, terus kayak istilahnya nggak punya duit, nggak punya kerjaan, dan hubunganku sama suami juga lagi nggak bagus. Terus tapi waktu itu aku nggak sengaja iseng ke perpustakaan di Yokohama, terus aku lihat di buku yang Oke. bahasa Inggris itu ada The Secret. Terus baca aja. Baca The Secret. Nah, ada 2 hal yang aku tangkap yang sangat mengubah hidupku, yaitu kata-katanya adalah your life is reflection of your thoughts and you can use them to create your future self gitu. Jadi hidup kamu adalah refleksi dari pikiran gitu, pikiran kita. Jadi kalau kita pikirannya bagus, maka kita akan menarik yang bagus-bagus juga. Terus ada lagi yang yang benar-benar aku ingat sampai sekarang adalah dia bilang gini. Jadi pikir kalau dirimu itu sebagai semacam antena gitu yang bisa menangkap frekuensi. Anggap aja kamu tuh kayak radio, dibilangnya kayak gitu. Nah, misalkan kita kalau denger radio kalau misalkan nggak suka kan bisa diganti ya, ganti channelnya ya, ganti frekuensinya ke yang beda gitu. Nah, itu pun sama kayak diri kita, kalau kita nggak suka dengan sesuatu, jangan mikirin yang kayak gitu gitu. Kita harus memikirkan frekuensi yang mau kita tangkep ke hidup kita, kayak gitu dia bilang. Nah, itu yang paling ngaruh sih dari yang The Secret. Terus aku langsung ke buku yang kedua. Buku yang kedua is How Full Is Your Bucket. Nah, di buku How Full Is Your Bucket, dia itu kayak mengibaratkan setiap manusia itu konsepnya punya semacam bucket, kayak ember gitu ya bentuknya. Nah, apa sih bucket itu? Itu tuh kayak semacam energi kita gitu, bukan energi apa ya, perasaan atau mood kita gitu. Nah, ketika bucket kita penuh, kita itu happy, kita itu senang, terus kayak inilah hidup itu lancar gitu istilahnya. Nah, dalam setiap interaksi orang itu bisa menambahkan bucket atau mengurangi isi bucket kita. Nah, kayak gitu. Kegiatan menambah bucket itu contohnya kayak misalkan kita bantuin orang, terus kita bersikap baik sama orang, kita ngajarin orang, itu menuhin bucket orang lain. Tapi uniknya adalah setiap kita memenuhi bucket orang lain, bucket atau ember yang kita punya tuh keisi juga kayak gitu. Sementara ketika kita
kalau kita ngurangin bucketnya orang lain, misalnya kita berbuat jahat sama orang atau kita ngata-ngatain gitu kan, bucketnya berarti kan berkurang ya isinya gitu. Kalau kita ngurangin bucketnya orang lain, entah kenapa suatu kita pun akan turun juga gitu. Jadi kan ada orang yang kadang-kadang suka kayak misalkan di meeting gitu ya, suka ada orang lagi presentasi, terus dia kayak yang seneng gitu kayak ngasih-ngasih pertanyaan yang bikin orang itu jadi kelihatan gak jago atau gimana gitu untuk naikin dirinya, kan suka kan kayak gitu. Tapi dia bilang efeknya itu tuh hanya sementara karena pada suatu saat nanti itu akan berbalik pada kamu gitu. Jadi nanti si bucketmu itu akan berkurang juga. Kayak gitu deh, Mbak Wulan. Udah deh, 9:45, 1 menit lagi tapi udah. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kita bagi-bagi waktu gitu loh. Nanti kalau sudah kelar dapat semuanya, baru kita cerita lagi yang lain gitu, Fristi. Tidak ada keinginan untuk melarang Iya, kamu udah Mbak. bercerita Sip. gitu. Terima kasih banyak ya. Hmm. Dan Fristi ini salah satu yang menjalankan LOA dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun ya kan. Jadi bisa dibilang Ya, practitioner. nggak tiap hari juga Mbak, capek Mbak. Oke. Adakah teman yang lainnya yang pengen cerita juga buku yang merubah hidupmu seperti Ami dan Fristi dengan Law of Attraction-nya? Aku Kaulan. Oke Kak Mute. Aku ada 3 buku sih yang bukan dibilang mengubah enggak, tapi maksudnya berarti banget gitu ya sampai aku maksudnya masih aku tuh kalau baca buku suka lupa isinya apa, tapi rasanya inget gitu. Jadi kayak kalau buku fiksi yang masih aku ingat rasanya banget bener-bener kayak mind blowing buat aku itu adalah Dunia Sophie. Oke. Aku itu baca 2 kali dan kalinya kedua-duanya itu membuatku bertanya-tanya lebih besar tentang hidup, tentang apa yang kuyakini. Itu betul-betul kayak semua every belief that I have, I questioned it. I questioned them. Semuanya, semua aku pertanyakan. Jadi itu sampai bapakku sebel banget aku baca buku itu gitu ya, karena katanya aku jadi bibit-bibit murtad katanya kayak gitu. Tapi aku kayak enggak, karena itu emang sebelum baca buku itu pun aku sudah mempertanyakan banyak hal gitu. Cuma ketika membaca buku itu aku seperti mendapatkan koridornya untuk bertanya gitu. Kalau sebelumnya itu kayak elektron yang lepas terbang kemana-mana, kalau ini tuh kayak dikasih koridor gitu bertanyanya kayak gimana. Jadi itu masih kerasa banget sampai sekarang. Aku nggak tahu sih apa yang terjadi kalau aku nggak baca buku itu gitu ya. Terus buku yang kedua yang ku ingat banget adalah Madilognya Tan Malaka. Oke, wow. Dengan bahasanya yang masih bahasa Melayu itu, buku itu adalah titik balik ketika aku akhirnya beralih dari dunia yang full fiction, karena aku selalu baca buku fiksi sebelumnya. Madilog itu menjadi jembatan aku membaca buku non fiksi kemudian. Jadi itu tuh aku baca di bus waktu itu, jadi kemana-mana aku bawa buku itu. Kapanpun aku punya waktu kosong aku baca. Meskipun itu berat bukunya buatku saat itu, ya mungkin saat ini juga masih kayak ada beberapa hal yang sangat teknikal gitu, tapi aku berusaha membacanya, makanya aku jadi terbiasa membaca buku non fiksi akhirnya gitu. Itu Madilog. Dan beberapa pemikirannya Tan Malaka aku setuju sekali gitu ya. Ya tentang bagaimana kita harus berpikir dengan logika, harus ya nggak cuma harus mempertanyakan segala hal gitu ya. Itu. Terus buku ketiga yang aku kayak kena banget itu adalah baru-baru ini aku baca buku tentang attach.
Oke. Sebenarnya itu tentang attachment di ketika kita sudah dewasa gitu ya, dalam suatu hubungan relationship. Kenanya adalah aku jadi pertama aku sebenarnya sudah tahu tentang attachment sejak aku konsul dengan psikolog udah lama gitu. Tapi ketika baca buku ini aku jadi berefleksi tentang pasangan-pasanganku yang sebelumnya, tentang bagaimana pola attachmentku yang aku sudah tahu polanya seperti apa, tapi ini jadi berefleksi lebih dalam gitu. Dan itu membuatku akhirnya menemukan suatu insight bahwa ya tipe yang attachment tertentu itu memang nggak cocok aja dengan tipeku gitu. Jadi aku juga harus lebih aware lagi untuk ketika mau memulai suatu hubungan harus lihat dulu tipe attachment-nya seperti apa dan tipe orangnya seperti apa gitu. Kalau dianya tipe attachment-nya yang nggak cocok itu dan dia tidak mau berusaha untuk bekerja sama ya jangan jangan dipaksa gitu. Dan itu membuatku jadi kayak ada insight yang kemudian muncul adalah ketika aku juga akhirnya diskusi sama temanku karena aku bagikan buku ini ke dia. Ya kalau nggak cocok aja, nggak usah dicocok-cocokin gitu. jadi itu membuatku akhirnya jadi lebih lega dalam menjalani pertemanan, hubungan yang mengarah ke arah romansa gitu ya. Jadi kayak ya kalau nggak cocok lepas gitu, nggak cocok lepas. Kecuali sama-sama mau bekerja sama gitu ya, nah itu lain urusan gitu. Tapi kalau emang nggak mau bekerja sama salah satu pihak ya susah gitu kan. Dan itu ternyata terefleksi. Ya itulah refleksiku akhirnya gitu. 3 buku ini itu tadi aku tidak terlalu ingat detailnya. Kalau nggak harus kayak misalnya kalimatnya apa yang paling menyentuh atau apa gitu. Tapi aku ingat bagaimana di mereka itu membuatku berpindah dari satu titik ke titik lain. Dari mulai yang berpikir tentang diri sendiri dan semesta, terus kemudian berpindah dari dunia fiksi ke merambah ke non fiksi sampai ke pemahaman tentang relationship secara umum, gitu Kak. Menarik sekali. Tapi aku boleh tanya nggak? Boleh. Masihkah baca buku fiksi sekarang? Oh masih, ini aku lagi baca. Jadi aku tuh Kak, 10 tahun aku hanya membaca buku romance atau historical romance. 10 tahun Kak. Aku nggak pernah nyentuh yang lain. Aku hanya baca buku Harlequin dan historical romance. Ke taman bacaan, taman bacaan tuh aku hanya pinjem buku itu. Sekarang aku kalau lagi bosan aku baca lagi buku historical romance atau buku romance gitu karena apa ya? Terlepas dari kebangsatan dunia ini. Novel-novel historical romance, novel-novel romance itu memberikan harapan gitu loh kayak mungkin ada seseorang di luar sana yang cukup baik, yang akan mencintai kita apa adanya, yang akan menerima kita dan membuat kita bertumbuh bersama. Itu tuh kayak memberikan harapan itu dan aku tuh senang gitu mendengar cerita-cerita kayak gitu gitu. Aku juga suka banget kok Harlequin. Aku paling suka Diana Palmer by the way. Kakak sama. Aku suka banget Diana Palmer. Diana Palmer tuh nomor 1, terus habis itu Sandra Brown dan Debbie Macomber mungkin. Iya, sama banget. Itu bikin hati hangat sih, aku bisa berlinang air mata bacanya. Sama Kak, aku tuh bisa kayak bener-bener terluka gitu kan, terus tiba-tiba jadi jatuh cinta gitu kayak hangat banget perasaannya tuh. Ya kita nanti bisa ngobrol di channel buku tentang ini nih ya. Iya siap. Terima kasih Mute untuk ceritanya, buku yang menginspirasi yaitu Dunia Shofi sampai baca 2 kali, Madilognya Tan Malaka yang bikin Mute beralih meskipun tidak 100% tapi mulai membaca buku non fiksi. Dan yang ketiga itu attach untuk mengenal tentang pola attachment. Baik, adakah teman-teman yang lain di sini yang kepengen juga sharing buku-buku yang menggugah, kalau tidak bisa dibilang merubah, menggugah
Kak Wulan. Hai Devi. Ya, halo. Halo. Jadi ini sebenarnya bukunya nggak yang kayak mengubah gitu sih, enggak. Hmm? Karena kebanyakan buku yang benar-benar membuat reflect, bukan ini. Buku-buku yang aku nggak banyak baca buku gitu. Jadi nggak banyak yang benar-benar yang gimana gitu. Tapi ada buku yang sangat-sangat lumayan ku ingat. Judulnya adalah Jonathan Livingston Camar. Jadi bukunya itu aku baca waktu SD. Waktu kecil banget. Wow, SD? Oke. Iya, kalau Apa judulnya? Jonathan Livingston Camar. Nah, jadi itu bukunya sangat-sangat weird for me at first. Pertamanya kayak, apa sih ini buku kok ada kayak foto-foto burung camar, ada fotografer kayak burung camar, tapi ada plotnya, ada ceritanya gitu, nyeritain seorang Jonathan Livingston, si camar. Jadi burung camar beneran, bukan orang. Jadi burung camar ini namanya Jonathan Livingston, kayak gitu. Itu aku baca tuh. Karena sebenarnya waktu kecil itu aku suka belajar kan. Bukan belajar matematika, tapi suka kayak explore gitu loh. Bukan belajar buku gitu. Imajinasi dengan sekitar ya. Iya gitu. Aku tuh orangnya sangat-sangat suka berimajinasi Mhm. dan suka explore gitulah. Nah, terus tuh aku found this book. Aku ketemu buku ini di rumah nenek aku. Di rumah nenek aku, which is itu bukunya bukan dari nenek aku, tapi dari ontiku. Ontiku tuh tante. Jadi tanteku tuh emang suka banget beli buku dan banyak banget koleksi bukunya. Sampai ada di rumah nenek aku, di rumahnya dia sendiri. Kayak ada banyak banget lah. Dan itu aku lihat kayak ada tulisannya best selling gitu. Kayak buku yang paling terjual laku keras di Amerika Serikat. Terus kayak menarik juga fotonya itu kayak burung camar. Jadi di dalam itu ada banyak ilustrasi, tapi ilustrasinya ilustrasi fotograf. Jadi foto-foto burung camar terbang, cari makan dan lain-lain gitu. Nah, terus aku baca deh buku itu. Aku baca sangat-sangat singkat. Aku baca cuman beberapa hari doang. Bukunya nggak yang tebel-tebel gimana, cuman bukunya tebelnya normal sih, cuman kata-katanya itu singkat-singkat gitu loh per halaman. Jadi nggak yang banyak kecil-kecil kalimatnya tuh enggak. Ini katanya singkat-singkat. Jadi ceritanya adalah overall ada seorang camar namanya Jonathan Livingston. Dia itu belajar menuki, belajar terbang dan belajar menuki. Nah, dia itu belajar itu tapi nggak seperti camar-camar lain. Yang camar-camar lain itu dia ngambil makanan itu ya maksudnya normal-normal aja waktu musim banyak ikan, waktu ini dan itu. Dia tuh enggak, dia tuh nyari makanan dengan cara yang berbeda. Yang lain tuh nyari makanan easy, kayak ikan yang udah bener-bener musimnya yang emang lagi apa sih namanya migrasi. Baru para camar nih ngambil makanan banyak kan. Nah, Jonathan Livingston tuh enggak. Waktu musim dingin, waktu musim apa, semua musim di tahun, setiap tahun itu dia selalu belajar terbang dan menukik untuk terjun di kedalaman laut untuk ngambil ikan yang lebih dalam lagi. Biasanya si camar-camar lain tuh ngambilnya yang di atas-atas gitu ikannya, yang nggak sampai dalam. Dan pertamanya dia belajar itu tuh karena dia merasakan sensasi yang sensasi yang wow keren ya, maksudnya ini hal yang nggak pernah dilakuin orang lain dan ini tuh keren sekali dan I really want to learn this gitu. Dia sangat passionate lah dengan belajar terbang itu. Terus dia tuh dibilang nih sama keluarganya, kamu ngapain sih sampai malam belajar kayak gitu? Ini burung ya, burung ngomong ke burung. Beneran. Kamu ngapain sih malam belajar kayak gitu? Sini udah sore, misalnya udah sore nih, terus ibunya bilang, Jonathan pulang gitu kan, diajak pulang. Kembali ke sarang atau gimana? Camar tuh tinggalnya di mana sih? Nggak dijelasin jelas di situ. Jadi bener-bener dia gaya penulisannya itu kayak orang gitu. Jadi si camar ini bagaikan orang, nggak diceritain gimana bulunya, gimana apanya, cuma diceritain kegiatannya dan bagaimana dia berkomunikasi dengan camar lain dengan bahasa manusia gitu. Jadi sangat-sangat interesting gitu. Aku waktu SD bacanya,
apa ini gitu. Tapi makin seneng gitu karena sebenarnya gampang gitu loh untuk dipahami, cuman emang agak aneh karena kayak ini fabel, tapi kok nggak ada kesan-kesan fabelnya kayak gimana gitu. Terus si ibunya bilang, ayo Jonathan, ayo pulang gitu. Ini bukan, wah, kayak namanya Bang Jon, baru sadar. Ayo Jonathan pulang gitu. Ini baru tersadar. Terus si Jonathannya bilang, enggak, aku mau belajar dulu. Terus dibilang kan sama mama, sama papa, sama mamanya bilang, ini lihat anak nih, kayaknya belajar ini mulu buat apa kayak gitu. Lihat tuh, bulumu jadi kasar, terus jadi gini, jadi itu, kamu jadi kurus gini. Karena sering belajar itu kan. Terus Jonathan tetap aja kekeh dengan pengen belajar menukik dan terbang itu. Terus sampai pada akhirnya dia tuh benar-benar udah lihai gitu loh, buat benar-benar jatuh ke kedalaman yang lebih dalam lagi. Dia menemukan, oh ternyata ada lebih banyak ikan dan lain-lain kan. Jadi dia lebih lihai untuk cari makan, terus sedangkan camar-camar lainnya tuh cuman dapat makanan di agak-agak permukaan gitu. Nah jadi selang berganti tahun dia tuh makin jago kan. Terus ada di saat kekurangan makanan. Jadi ikan-ikan yang di laut itu mulai habis gitu, bukan mulai habis ya, mulai sedikit lah, scarcity, langka. Jadi si Jonathan ini cuman satu-satunya camar yang bisa ngambil ikan yang lebih dalam. Jadi dia akhirnya ngambil ikan itu akhirnya dikasih ke keluarganya, dikasih ke orang-orang terdekatnya untuk makan. Sedangkan camar-camar lain yang kesusahan, ya mau gimana lagi, ya nggak bisa bertahan winter dan lain-lain kan. Nah terus waktu udah makin jago, dia ketemu nih sama camar yang mirip sama dia, yang juga belajar skill yang dipunyai Jonathan Livingston. Nah terus akhirnya si camar yang ini, yang udah senior ini, ibaratnya, dia ngomong, kamu ikut kelompokku aja, kita ternyata ada persekutuan, bukan persekutuan ya, komunitas yang belajar cara menukik itu gitu. Terus Jonathan, beneran ada yang beneran sama kayak aku. Dia menemukanlah ke kelompokannya sendiri. Terus akhirnya dia bergabung, terus belajar di komunitas itu. Terus ada tetuanya kan yang udah paling bijak, paling bener-bener paling jago. Terus tetuanya bilang, kamu yang gantiin aku ya di sini, aku udah meninggal gimana setelah terus abisnya itu Jonathan lebih jago kan di komunitas itu. Terus si tetuanya bilang gini, udah ini saatnya kamu balik ke keluargamu gitu. Kamu harus ajarin tuh di asal kamu gimana cara terbang kayak gini, gimana cara menukik kayak gini, gimana cara dapetin makanan yang lebih mudah gitu kan. Dan terus akhirnya Jonathan ninggalin komunitas, maksudnya bukan ninggalin sih, dia tetap stay di komunitas itu, cuman dia akhirnya baliklah ke asalnya. Terus dia juga ajarin tuh di camar-camar di asalnya untuk belajar kayak gitu. Jadi dia jadi menyebarkan skillnya itu ke orang-orang lain. Nah, dan that's the end of the story kayak gitu. Jadi terus aku bingung kan, aku udah baca buku itu sampai selesai, gini aja. I mean, oke lah, ini bukunya tuh membawaku ke sensasi yang bener-bener aku ngerasain apa yang dirasakan Jonathan Livingston. Ilustrasinya bagus dan lain-lain. Tapi aku bingung kayak, pesannya bagus sih, tapi emang masa cuman gini doang? Aku masih bingung. Ini kan ceritanya simpel banget. Gitu aku mikir waktu kecil. Terus aku tanyalah ke ontiku, gitu kan. Aku tanya, ini emang maksudnya apa sih di cerita ini? Aku udah baca sih, udah paham juga kok isi bukunya, tapi aku masih nggak paham ini what is this book trying to tell me gitu loh. Nah, terus omong lah sama ontiku. Nah terus menurutmu apa yang ini yang berusaha buku itu ngomong? Ya banyak sih pesan-pesannya, nggak takut jadi diri sendiri, gini. Terus ya benar. Nah terus yang di akhir buku itu akhirnya Jonathan ngapain? Akhirnya Jonathan ini ngajarin orang-orang di asalnya, terus gini. Ya benar, jadi pesannya adalah si Ontikun jelasin dah.
kalau misalnya punya ilmu, kalau misalnya kau punya keinginan ataupun passion, ya harus dikejar gitu. Maksudnya bukannya harus dikejar ya, jangan ragu gitu. Terus juga nggak usah hiraukan lah orang-orang sekitar yang mandangmu sebelah mata. Terus kalau misalnya kamu udah dapat skill itu, udah dapat pengalaman itu, udah dapat keahlian itu, juga jangan pelit, tapi harus dibagiin sama orang lain dan lain-lain. Jadi sebenarnya pesannya tuh sangat-sangat simpel gitu loh, yang bisa dikasih tahu dalam satu kalimat doang gitu. Tapi waktu aku baca buku itu kayak benar-benar lebih apa ya, lebih ngena gitu, dan lebih merasakan, oh sebenarnya kayak gini loh perjalanan hidup orang yang kayak gini, perjalanan hidup orang yang merasakan ini beneran. Dan ya sangat-sangat aneh tapi nyata, bukan nyata aneh tapi ya menggugah gitu. Jadi kayak, oh wow, keren juga ya bukunya. Dan ternyata bisa ya, kamu tuh nggak usah kayak ngasih petuah-petuah yang kayak gimana yang ini, tapi bisa disampaikan dengan cara yang sangat-sangat menarik gitu. Terus kayak sangat-sangat interesting. Jadi menginspirasi sekali buku ini. Selain pesan-pesannya itu, gaya penulisannya dan gimana-gimananya itu salah satu inspirasi. Itu sih Kaulan bukunya, tapi kepanjangan. Aku baru mau potong nih. Udah kepanjangan, Dep. Ingat durasi. Oh ya, maaf. Durasi. Enggak apa-apa. Teman-teman yang lain enggak apa-apa ya. Debbie memang sangat-sangat berapi-api kalau bercerita. Jadi, Iya. terima kasih Debbie. Mungkin itu juga wujud law of attractionmu saat SD supaya bisa bertemu dengan teman-teman di sini sekarang. Oke, kita mau lanjut. Aku mau minta Feli nih cerita. Halo, Kaulan. Halo, Boleh, Feli. aku karena Debbie cerita tentang buku itu, aku juga jadi kepengen sharing buku. Kemarin aku udah sempat sharing di klub buku satunya tuh. Nah, mirip-mirip sebenarnya sama yang Debbie ceritain. Judulnya itu bukunya Who Moved My Cheese. Penulisnya Spencer Johnson. Ini juga bukunya buku lama. Dari 1900-an deh setahu aku. Jadi ini juga mirip-mirip sama punya Debbie karena dia juga pakai ceritanya itu bukan tokoh orang. Dia pakai tokohnya di sini itu adalah 4 tikus yang setiap hari cari makannya itu keju, dan mereka itu udah terbiasa cari kejunya itu di satu tempat aja. Nah, cuman suatu hari itu keju yang biasa mereka temuin di tempat yang sama, itu tuh tiba-tiba nggak ada. Nah, terus buku itu kayak diceritain gimana caranya 4 tikus ini menghadapi situasi yang nggak biasa. Karena kan itu benar-benar di luar rutinitas, di luar kejadian yang mereka biasa hadapi. Nah, gimana sih sebenarnya caranya untuk menghadapi perubahan? Jadi, menurutku mungkin penulis zaman dulu itu karena nggak bisa terlalu serius kali ya untuk membahas pengembangan diri. Jadi tuh mereka kayaknya memang pakai tokoh-tokoh yang lebih gampang dibaca, lebih gampang dicerna sama pembacanya. Salah satunya ya pakai tokoh-tokoh hewan kayak tadi. Kalau Debbie tadi burung camar, di sini tokohnya tikus. Nah, cuman tujuan dari buku ini sih sebenarnya adalah untuk pengembangan diri, gimana caranya kita menghadapi lika-liku perubahan dalam hidup. Nah, yang aku pelajarin dari buku ini, perubahan itu sih sebenarnya pasti akan ada. Nah, cuman tinggal gimana kita menghadapinya. Apakah kita mau serah aja sama perubahan itu, dan walaupun kita nggak suka dengan perubahan itu, apakah kita mau terima ketidaknyamanan itu, atau kita ada usaha untuk mencari jalan lain di mana ya kita bisa menemukan kenyamanan kita, tapi lewat jalur itu berbeda. Kalau di buku ini ceritanya ya tikus itu dari empat tikus itu ada 2 yang tetap stay di tempat itu. Mereka masih berharap suatu hari nanti keju itu akan dikasih lagi di tempat yang sama. Tapi 2 tikus yang lainnya, mereka itu aktif mencari jalan lain.
Jadi kayak mereka tinggal di dalam labirin, mereka itu aktif mencari lewat jalan yang berbeda-beda setiap harinya sampai mereka menemukan keju di tempat baru. Nah, em, di sini sih maksudnya kalau aku, nah apa ya, aku tuh dulu udah tahu yang namanya konsep fixed mindset sama grow mindset. Cuman menurutku pada saat itu aku masih belum berani mencoba hal-hal baru. Jadi aku hanya growth mindset di hal-hal yang emang aku suka aja. Tapi setelah baca buku ini tuh aku jadi lebih paham sih. Maksudnya perubahan itu akan selalu ada. Perubahan itu bisa ke arah yang kita suka, bisa juga ke arah yang kita nggak suka. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Terus juga gimana caranya kita lebih sering, lebih biasa menghadapi perubahan itu sampai jadinya kita udah nggak takut lagi sama perubahan itu. Dan perubahan itu bukan sesuatu untuk ditakutkan, tapi ya untuk diterima, dihadapi, terus ya kita harus beradaptasi sih dengan perubahan itu. Kurang lebih kayak gitu Kaulan. Oke, makasih banyak Feli bukunya. Apa mungkin kalau zaman dulu tuh agak susah ya risetnya, kalau sekarang kan udah terbuka ya segala informasi, jadi rata-rata pengarang buku seperti Mindset atau Talking to Stranger itu mereka sudah pakai contoh yang manusianya kan, manusianya menghadapi posisi ini. Tapi mungkin zaman dulu nggak terlalu gampang gitu untuk cari contoh-contoh orang sukses seperti mungkin Michael Jordan atau si Kobe Bryant gitu. Jadi mereka tuliskan yang ada aja, yaitu binatang gitu. Iya, sepertinya gitu. Terus juga mungkin kalau binatang udah ada lebih banyak kali ya risetnya, terus penelitian-penelitiannya. Jadi mungkin kayak bisa disambungin, oh kebiasaan binatang ini tuh ternyata mirip-mirip ya sama kehidupan manusia. Mhm. Iya, baik, terima kasih Felicia. Apakah ada teman-teman yang lain ingin cerita juga tentang buku yang mengubah dan menggugah hidupmu? Afina udah unmute? Mau cerita? Halo Afina. Alphonse deh. Halo, Kaulan. Iya, aku Bukan tunjuk ya, sorry. Alphonse ya. Oke. Bisa? Sorry tadi baru sempat join juga sih, belum banyak dengar yang lainnya. Itu Oh, kalau buku apa ya mungkin kalau boleh biar balance satu non fiksi satu fiksi deh ya. mhm. Kalau non fiksi mungkin yang aku kerasa banget How Will You Measure Your Life-nya Clayton Christensen. Jadi aku itu nggak ada review spesifik sih, tapi memang beberapa ceritanya itu banyak banget pelajarannya menurutku. Terutama kemarin aku bacanya pas lagi unemployed kan, dan itu ngebantu aku mikir juga sih pas untuk milih pekerjaan selanjutnya. Jadi di situ ya sebenarnya si Clayton Christensen ini kan dia dosen gitu ya, dosen bisnis gitu. Tapi dia mencoba melihat kehidupan itu dari kacamata kacamata cerita-cerita bisnis gitu. Jadi bukan tentang bisnis uangnya gitu sih, tapi lebih kayak eh, apa ya, kenapa keputusan-keputusan hidup kita lakukan gitu. Lebih kayak gitu. Macam-macam ceritanya, tapi itu kayak emang apa ya, ngebantu untuk ngegali apa sih yang menurut kita penting. Di situ juga dia cukup jujur sih, dia memang banyak perspektifnya kan uh, Katolik gitu ya, tapi menurutku cukup cukup universal apa yang pelajarannya dia yang dia ambil dalam hidupnya dia gitu. Apalagi dia pas dia kan udah meninggal dan sempat sakit segala macam kan. Di situ juga kalau nggak salah buku yang itu tuh
setelah dia sakit kanker atau apa gitu akhirnya baru selesai. Jadi kerasa lebih emosional sih ceritanya dia, gimana dia uh, dengan pilihan-pilihan hidupnya dia gitu. Jadi kayak dia dulu udah kuliah di Ivy League gitu, dia ngelihat beberapa koleganya juga, ternyata setelah aku lupa sih reuni 10 apa 20 tahun gitu, ternyata nggak semuanya happy ya gitu, udah kuliah di Ivy League terus banyak kerjaan ini segala macem, kerjaan yang mungkin menurut orang-orang wah gitu lah, tapi ternyata banyak yang nggak happy gitu. Jadi kayak uh, apa ya, mengukur happy dengan parameter orang lain tuh emang bisa ngaruh banget sih gitu. Jadi kayak kita sih bisa mungkin perlu gali sendiri gitu, kita mau mengacu ke yang mana sih untuk apa yang penting buat kita, yang bikin kita happy gitu. Itu apa ya, mungkin kalau uh, kalau aku bisa baca itu dari dulu-dulu banget gitu mungkin menarik banget gitu. How will you measure your life itu mungkin nanti aku bisa share juga beberapa beberapa mungkin short review gitu ya, cerita yang berkaitan di situ. Jadi uh, asiknya tuh ngalir sih cerita-cerita dan prinsip hidupnya gitu ya, prinsip hidup dan dikaitkan sama prinsip-prinsip menjalankan perusahaan gitu. Itu yang non fiksi. Mungkin tadi kayaknya udah banyak yang fiksi non fiksi udah banyak ya Mbak Kaulan ya yang share ya. Baru Debbie sama Mute kayaknya yang bahas fiksi. Oh, ada Dunia Sofi juga dia, aku malah belum baca. Mungkin kalau yang lainnya yang menurutku bisa ini ya dianggap menggugah banget, masih ongoing juga sih, lebih ke komik sebenarnya. One Piece. Nggak tahu di Oke, sini ada yang mari baca ceritakan. juga atau enggak. Eh, Kalau menurutku cukup personal sih, karena aku bacanya pas aku ya menurutku growing up lah, aku SMP sempat jauh dari ortuku gitu, SMP sama pertengahan SMA aku banyak belajar tentang apa ya, pandangan hidup segala macam malah dari komik gitu. Dan itu macam-macam isinya, tentang persahabatan, tentang kalau mau dikulik tentang kepemimpinan dan organisasi ada juga gitu, tentang kemanusiaan juga ada banget di One Piece. Jadi itu yang bisa dibilang sampai sekarang juga masih cukup betah bacanya. Walaupun mungkin apa, nggak seniat dulu ngikutinnya, tapi tetap sih menurutku mungkin karena itu ya, momen aku baca dan deket sama One Piece itu pas aku bertumbuh gitu dan cukup jauh dari orang tua, aku malah menemukan banyak pelajaran tuh dari situ gitu. Itu sih, dan sampai sekarang sih masih masih ada aja gitu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dan mungkin satu dua hal aku pakai di kehidupan personal dan kehidupan pekerjaan juga sih, ternyata bisa gitu. Itu Wah, aja sih menarik Kaulan. sekali. Menarik sekali, Alphonse. Aku kayaknya nggak perlu khawatir nih sama anakku, karena anakku juga baca One Piece dan Naruto. Mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Ada banget sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ada sedikit kearifan yang muncul dari apa yang dia baca dan dia konsumsi. Semua Amin, amin. manga-manga itu. Terima kasih banyak, Alphonse. Ya, Kita sama-sama. beralih Thanks ke lainnya ya. kesempatannya. Terima Ya, kasih banyak sudah mau sharing. Ini menarik sih, bukan buku tapi komik. Wah, keren-keren. Dan aku jadi merasa kayak, oh oke, I don't have to worry about my son that much while I was away gitu loh maksudnya. Karena dia juga bacanya Naruto, Dragon Ball, komik lah pokoknya. Gitu. Baik, apakah ada yang lainnya juga yang mau cerita? Yang mungkin sudah selesai kerja, ada waktu, pengen sharing? Titi? Aku Oke, bukan. Titi dulu ya, habis itu Juliana. Ya, oke. Kasih. Oke, Titi, buku apa yang menurut Titi mengubah hidupnya Titi? Ini mungkin beberapa teman-teman udah pada tahu ya. Bahkan Devon juga bilang kalau ini tuh bibelku gitu.
kitab sucinya Titi. Oke. Jadi salah satu buku yang mengubahku adalah Girl Boss. Itu karena penulisnya Sophia Amoruso, salah satu pendiri Naftigal. Dan kenapa aku suka banget sama buku ini? Buku ini tuh cukup relate aku dan di lebih tepatnya. Jadi aku tuh hidup di lingkungan di mana yang patriarkinya tuh kuat banget, Kak. Bahkan nih perempuan itu dianggap sebagai barang dagangan. Barang dagangan itu maksudnya di sini tuh kayak perempuan itu harus sebaik mungkin, selemah lembut mungkin, sepandai mungkin, sebagus mungkin agar suatu saat itu bisa mendapatkan pasangan yang juga baik gitu. Oke. Baik mungkin. Ibaratnya kayak perempuan itu dipoles mesti sesempurna mungkin gitu. Terus kan dalam kehidupan kan tidak selamanya sempurna ya. Terus aku sempat hampir aja kena pelecehan seksual. Itu aku sempat diikuti sama orang yang gak aku kenal. Sempat juga payudara aku tuh hampir dipegang sama orang. Untung kenanya tuh kena lengan. Dari itu aku tuh trauma banget. Dan aku berusaha untuk minta ke orang tua aku kalau aku pengen ikut bela diri gitu kan. Ingin latihan bela diri. Nah, itu sama bapak tuh sebenarnya nggak dibolehin. Karena bapak tuh nganggapnya kamu tuh anak cewek. Kamu tuh mesti nunjukin kalau kamu tuh cewek Jawa yang karena bapak orang Jawa ya. Cewek Jawa yang punya sopan santun, yang nggak pecicilan, yang nggak petakilan gitu kan. Kalau bela diri kan ibaratnya cewek dibanting-banting gitu kan ya, cewek nendang-nendang gitu kan. Bapak kurang suka di situ. Padahal aku minta itu karena ingin menjaga diriku agar orang tua aku tuh nggak khawatir kalau aku kemana-mana gitu loh. Karena aku pun sendiri gara-gara kejadian itu kan aku takut. Nah, di sini tuh ada kata yang relate dengan aku. Sebut saja aku keras kepala. Tapi itu satu-satunya cara untuk membuat sesuatu menjadi milikku dan untuk menariknya ke dalam hidupku dan bukan mendapatkannya secara cuma-cuma. Jadi tuh aku tuh mohon-mohon sama bapak, terus ya namanya anak ya yang minta. Bapak akhirnya mengiyakan, akhirnya aku ikut bela diri, tapi selama aku latihan itu aku mesti komunikasi terus nih sama bapak. Jadi tiap latihannya tuh kayak gimana, aku tuh mesti kabarin gitu. Bahkan sampai teman-temanku satu dojo itu satu tempat latih itu dimintain nomornya gitu kan buat ngecek aku tuh gimana. Terus ada jumatnya, kamu tidak akan dianggap serius jika kamu meminta seseorang untuk menanggapimu dengan serius. Kamu harus tunjukkan pada mereka bahwa kamu bangga dengan diri kamu. Jika ini ada di dunia pria, siapa peduli? Aku masih bersyukur dilahirkan sebagai seorang perempuan. Dari situ aku buktiin kalau aku memang mau serius latihan bela diri, sampai akhirnya aku menang dapat medali. Terus sempat juga jadi atlet provinsi. Di sini baru bapak kayak, oh oke, kamu tanggung jawab sama apa yang kamu pilih gitu. Dari situ bapak baru pas aku kayak, oke, kamu nggak apa-apa kamu ikut bela diri gitu. Jadi aku waktu itu sudah kayak nggak dipantau terus. Dan juga ngeri sama aku itu, jika kamu kebal terhadap kebosanan, kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Jujur ya, dalam kita ingin menggapai sesuatu pasti ada sisi bosennya gitu kan. Nah, ini tuh relate banget karena sometimes aku juga bosen, tapi kadang hal-hal yang buat kita bosen ini, jika kita nyaman gitu, kita bisa kok mencapai apa yang kita mau. Gitu, kayak bosen itu wajar, tapi jangan sampai rasa bosen itu yang ngebuat kamu berhenti buat untuk menggapai apa yang kamu inginkan gitu. Sama satu lagi nih Kak,
ada dua tipe manusia di luar sana. Mereka yang melakukan dan mereka yang tidak melakukan. Ini juga nampar aku banget sih. Aku dulu tuh sempet yang namanya nggak melakukan sesuatu yang sebenarnya aku pingin banget tapi nggak aku lakukan. Terus rasanya kok aku nyesel sekarang gitu. Dan tahun ini aku berusaha kalau aku ingin menggapai sesuatu, aku pingin buat sesuatu, ya udah aku lakuin aja. Contohnya tuh kemarin waktu puasa kan, ini teman-teman sini juga udah tahu. Nah, aku pingin coba berusaha di dunia bisnis ini kan. Waktu kemarin sebenarnya aku ada ragu-ragu nih pingin jualan cookies. Tapi ya udah deh, coba aja gitu kan. Udah dicoba, ternyata kok malah ternyata banyak yang beli gitu ya. Akhirnya ya dari situ kayak, oh iya ya, nggak ada salahnya kok buat mencoba sesuatu gitu. Nggak usah ragu jika itu memang hal positif dan memang untuk pengembangan diri aku gitu. Udah sih itu Kak. Oh, keren sekali. Tekadnya Titi luar biasa ya. Terus ketemu Bible yang cocok pula. Jadi kayak, wah ini nih jawabanku gitu kan mungkin. Sampai dibilang kitab sucinya Titi sama Devon. Oke. Karena kita udah menyinggung tadi Kak Juliana. Kak Juliana, apakah sudah bisa open mic, unmute? Halo. Pas banget Apa sudah kabar? selesai kerja. Thank God. Oke, langsung aja ya. Oke. Buku yang dibilang mengubah sih enggak, cuma menginspirasi menjadi lebih baik. Itu dulu pas I was at my lowest, agak-agak depresi. Temen aku ngasih tahu buku ini, judulnya Kicauan Burung by Anthony Gemello. Bukunya yang Indonesianya bagus karena banyak gambarnya. Di sini sebenarnya ceritanya itu lebih ke agama Katolik ya, walaupun agamaku bukan Katolik sih sebenarnya. Tapi di dalamnya itu dia agama ini disebutkan sebagai universal, jadi ada juga yang dari agama-agama Buddha, Hindu, semua tuh pokoknya yang ada pelajarannya itu masuklah di buku ini. Kalimat yang cukup mengubah waktu itu adalah, jika Anda memandang sebatang pohon dan melihat sebuah pohon, berarti Anda belum benar-benar melihat pohonnya. Tapi jika Anda memandang sebatang pohon dan melihat sebuah keajaiban, barulah Anda melihat. Itu menurut aku cukup deep. Soalnya kita ini kebiasaan melihat segala sesuatu di hidup kita itu monoton gitu, jadi membosankan. Jadi kita lihat pohon ya cuek-cuek aja lihat pohon. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat pohon, kita tuh bisa mikir, oh ini pohon diciptakan dengan sedemikian rupa, berbeda satu sama lain kayak manusia. Ini tuh ciptaannya ajaib banget ya gitu. Jadi gimana ya, kita itu jadi bersyukur dengan hal-hal kecil kayak langit cerah, langit hujan, minum secangkir kopi. Jadi menurut aku ini cukup berarti. Terus buku kedua, kayaknya belum ada yang sebut ini dari tadi, padahal aku pikir bakal banyak yang sebut. Filosofi Keras. Oh, oke. Aku pikir banyak banget yang bakal sebut ini. Ini tuh di sini kayak yang semua orang-orang pelajarin, aku belajar kalau aku cuma bisa mengendalikan apa yang aku bisa kendalikan. Hal-hal yang di luar kendaliku, terima saja. Sudah. Itu sih. Dan jadi lebih baik banget ya setelah ketemu dua buku ini.
Minimal untuk Iya. menjalani keseharian hidup dari lowest moment ke normal moment ke uplifting moment gitu ya. Iya, aku kayak kadang suka gimana ya, melihat hal-hal kecil jadi lebih wah gitu loh. Kayak kemarin misalnya aku habis olahraga kan, terus kakiku kan sakit ya habis olahraga. Besoknya aku angkat sesuatu yang berat, terus di tengah ngangkat itu aku mikir, aduh gile, kaki ini diciptakan hebat banget ya. Kaki kakiku menopang seluruh badan kita ya ke sampai bawah. Terus seimbang, mau kita berdiri satu kaki, dua kaki itu seimbang beratnya. Itu tuh keren banget ilmu fisikanya. Aku coba-coba mikir gitu. Jadi bersyukur aja gitu. Iya, aku bisa relate sih karena aku dalam seminggu ini jatuh, kemudian yang kedua aku kesleo. Dan itu tiap malam aku pijitin kakiku. Kakiku ini kecil ya, ukurannya 39, tapi dia menopang seluruh berat badanku yang 80 kg plus ini gitu loh. Jadi kalau kesleo tuh bener-bener yang aku, aduh iya ya kaki mesti lebih mindful Iya, jadi lagi gitu. Hal jadi kecil kayak gitu. mensyukuri hal-hal kecil, ya Tapi belajar banyak banget. puji Tuhan aku kesleo juga udah sembuh kok. Wah, bersyukur banget. Cuma 3 Syukur ya. hari, wow. Tapi tiap Berkat hari aku dipijitin tiap hari kan. Oke, Kak Juliana, makasih banyak. Iya, sama-sama. Sekarang kita beralih ke teman-teman yang lain. Adakah yang kepengen sharing juga? Oke, aku mau tunjuk aja deh. Devon Wiranata. Oh, kebetulan udah unmute. Ya. Saya mau cerita Bible saya. Tadi Arianti cerita Bible dia. Jadi saya mau cerita Bible saya. Jadi buku yang cukup mengubah hidup. Sebetulnya juga bukan dari isinya, tapi gara-gara baca buku ini pun juga jadi rutin baca lah gitu. Jadi buku yang ini namanya Keep Going, karyanya Austin Kleon. Jadi kalau ngomongin backstory-nya gimana? Jadi waktu itu lagi pengen belajar, pengen baca buku, pengen lagi growth banget, pengen pengembangan diri gitu. Baca apa ya? Akhirnya ke Gramedia tuh buku, cari buku karena baru mulai mau baca gitu, mau bikin habit baca, mau nyari buku yang gampang gitu, yang nggak tebel. Akhirnya nemu Keep Going-nya Austin Kleon ini gitu. Kenapa milih ini? Karena bukunya beda gitu. Kalau mungkin teman-teman bisa googling juga Keep Going Austin Kleon. Bukunya itu kotak gitu. Kalau biasa kan buku itu kan persegi panjang gitu kan. Ini tapi buku ini kotak gitu bentuknya. Jadi menarik perhatian juga nih bukunya. Akhirnya beli, terus setelah buka halaman pertama keluar sinar dari buku itu. Enggak sih. Jadi ini buku ini kayak wow, wah ini gue banget ya gitu loh. Karena ini nyeritain si Austin Kleon ini penulis, terus tukang gambar juga. Jadi gue pribadi demen gambar, demen nulis juga gitu. Ketika baca buku ini, wah ini relate ya, mirip ya sama gue ya. Dia ngakuin apa sih gitu, kayak mau buat konten gitu, dia ngapain sih dari Keep Going ini gitu. Dia ngapain, dia bikinnya sehari demi sehari. Terus dia bilang kalau emang karya pertama-tama itu ya sampah, ya nggak apa-apa, sampah emang karya awal itu jelek gitu, nggak mungkin ada orang yang langsung bagus gitu. Terus kalau lagi down gitu ya, lagi nggak mood untuk misalnya bekerja gitu apa gimana segala macam, ya udah jalanin aja dulu gitu sehari demi sehari gitu. Nah udah gitu. Nah kalau misalnya apa yang mungkin terjadi gitu ketika nggak baca buku ini, ya bisa aja jadi kayak malas-malesan buat nulis, buat apalagi jadi sekarang lagi
lagi demen-demennya bikin konten gitu, ya nggak apa-apa lah, nggak usah eh, nggak buat diri sendiri aja kontennya gitu. Nah, setelah baca Keep Going gitu, terus menemukan 2 buku lain gitu, Austin Kleon juga, yang judulnya Still Like an Artist sama Show Your Work. Udah setelah baca tiga-tiganya, ternyata buku ini nggak tahu ya apakah sengaja si Austin Kleon ini, buku ini berhubungan gitu loh, berhubungan satu sama lain. Still Like an Artist yang pertama, terus Keep Going, terus Show Your Work. Nah, kenapa bisa gue bilang berhubungan? Karena kayak Still Like an Artist itu ngebahas bagaimana cara kita ngumpulin ide. Keep Going itu bagaimana caranya kita mengerjakan ide itu loh. Dan terakhir Show Your Work itu bagaimana kita sharing kerjaan kita gitu. Jadi ketiganya itu berpengaruh. Dan yang paling menarik di Still Like an Artist itu, ya there is nothing new under the sun gitu. Ya kalau emang ada yang sama kita punya kerjaan, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kita pun juga semuanya hasil remix gitu, dari mix and match dari orang-orang gitu, apa yang ada di pikiran kita. Bahkan kita pun hasil mix and match dari orang tua kita kan, gen bapak, gen ibu gitu, jadi kita gitu. Terus jadi ya ngebuat gue kayak, oh ya udah nggak apa-apa karya gitu. Nah, bukan berarti ngambil karya orang juga ya, tapi punya referensi nggak apa-apa sana sini, jadi sertakan lah sumbernya gitu. Itu dari Still Like an Artist. Dari Keep Going ya udah jadi berkarya terus, dan di Show Your Work ya kita nggak apa-apa gitu loh, share karya kita gitu. Misalnya sekarang enaknya sekarang ada Instagram, ada media-media sosial media lain gitu yang bisa kita buat konten gitu. Jelek nggak apa-apa gitu. Nah, justru ketika jelek dan kita share ke orang lain gitu, ntar dapat feedback lagi, kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita kasih tahu orang gitu loh apa yang kita udah dapat, terus nanti balik lagi ke kita, terus kita bisa gunain lagi idenya, kerjain lagi, share lagi, terus jadi sesuatu karya gitu, terus menerus looping. Jadi itu sih kayak yang buat yang mengubah, bisa dibilang mengubah gitu. Oke sih itu Austin Kleon Trilogy ya kalau non fiksi. Kalau tadi fiksi juga sebetulnya One Piece juga mengubah sekali, kayak Alphonse gitu. Karena wah begitu banyak pesannya sih di One Piece, dari satu karakter ke karakter lain, dari ceritanya pun gitu. Bahkan kayak gue demen salah satu karakter favorit gue di One Piece itu Franky gitu. Jadi dia itu kan yang buat kapal di topi jerami kan. Jadi kayak gue pun juga as creator gitu loh, jadi cukup relate. Apalagi kayak kadang-kadang suka melakukan hal yang nggak biasa gitu. Dia pun di Franky ini juga suka melakukan hal-hal aneh gitu. Jadi kayak cukup relate gitu. Terus sama keseluruhan juga beberapa karakter yang kayak wow gitu. Jadi itu sih 4 buku yang mengubah hidup gitu. Aku juga udah baca sih Austin Kleon dan suka banget sih karena bukunya padat dan mudah dipahami gitu. Oh iya. Termasuk bikin kita makin pede juga untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan gitu kan. Taulan juga udah baca kan jadinya. Tapi buku yang mengubah hidupku kan itu. Nanti deh aku ceritain di akhir aja. Oke, makasih Devon. Kita sekarang ke teman yang lainnya. Adakah yang mau cerita juga? Kak Tania Wijayanti mungkin penasaran nih sama bukunya yang mengubah atau menggugah Kak Tania. Apakah bisa unmute Kak Tania?
Oh, bisa. Halo. Halo, suaraku terdengar kah? Soalnya lagi pakai Terdengar. headset. Ya, terdengar kok Kak Tania. Bagus. Apa ya? Buku yang mengubah. Jujur aku baca buku non-fiksi itu. Maksudnya ya baru-baru ini kan. Baca buku non-fiksi itu benar-benar baru-baru ini. Jadi aku dulu tuh kurang suka non-fiksi. Ya sebetulnya jadi sebelum sebelum kalau dulu aku sukanya baca fiksi gitu ya, seneng, maksudnya memang karena seneng cerita kan, jadi lalu carinya buku-buku dan Suka sejak iya udah. benar sih. Ada jadi entah kenapa pokoknya jadi pengen baca buku. Buku self development. Halo. Iya, halo. Kedengeran kok. Ya gitu. Jadi kalau dibilang buku apa yang mengubah hidup sih, ya semua buku, karena koleksi bacaanku masih belum banyak ya, terutama untuk yang non fiksi gitu. Jadi ya aku sharing dari yang kemarin aku baca aja. Mostly sih dari buku-buku yang aku baca pasti dapat sesuatu sih, pasti dapat pembelajaran gitu kan. Kalau yang tentang yang tentang parenting, yang pertama kan baca buku parenting Dennis, parenting The Dennis Way gitu ya. Dennis Way of Parenting. Nah itu jadi mengajarkan aku untuk apa ya? Jadi ini gaya pola pengasuhan itu penting. Jadi kalau di buku itu kan mereka bahas tentang prinsip-prinsip pengasuhan yang dilakukan oleh orang Denmark sampai mereka bisa berpuluh-puluh tahun itu konsisten jadi orang yang paling bahagia. Kenapa kok mereka, dan itu secara general ya, maksudnya satu negara gitu, masyarakatnya kok orang-orangnya bisa bahagia gitu, bisa kan kalau dia bandingin sama Amerika, jadi si penulisnya ini kan juga orang Amerika kan, bandingin sama Amerika,
di Amerika itu kan banyak angka stresnya tinggi, angka depresinya semakin lama semakin tinggi. Ya mungkin bukan cuma di Amerika doang ya, secara general mungkin. Makin lama Ya. kan kayak dunia ini makin stres gitu, anak-anak dari usia makin kecil itu makin stres. Tapi aku lihat sih sekarang mungkin ya zamannya udah beda ya sama zaman dulu gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua lebih aware gitu mengenai bukan cuma sebagai orang tua aja ya, kita semua lebih aware namanya mental health ini ya. Gitu. Nah, jadi kalau di buku itu sih dibahas tentang prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam pola pengasuhan itu terus yang positif kan. Jadi gimana berempati sama anak gitu kan. Karena nggak cuman kita sebagai orang tua jangan cuma mau dihormati aja, jangan cuma mau diturutin aja, tapi kita harus berempati juga sama anak. Anak itu punya perasaan gitu sebagai individu. Terus dia bilang ya pola-pola kita yang kita lakukan dalam mendidik anak itu mungkin tercermin dari ini kita yang dulu gitu, maksudnya orang gaya orang tua ya bukan cuma macam-macam lah, mungkin dari lingkungan, dari orang tua kita, dari orang tua kita juga. Nah kita harus sadar, harus aware dulu apa yang men-trigger kita. Jadi misalnya apa yang bikin kita bisa marah gitu, apa yang kita nggak suka itu kita harus sadar dan kalau itu kurang baik ya kita ubah seperti itu. Pokoknya cukup insightful lah ini bukunya karena aku sekarang juga punya anak yang usianya hampir 6 tahun dan aku merasa aku mulai struggling nih karena sudah sering. Maksudnya kalau dulu waktu masih kecil kayaknya kok anakku itu nurut-nurut aja gitu. Tapi sekarang udah mulai beda nih, udah mulai ada keinginan maunya seperti ini gitu. Jadi beda sama keinginanku. Nah, itu gimana caranya komunikasinya. Nah, terus habis itu aku baca buku yang kemarin aku sharing juga, berani. Ini pindah ke buku filsafat nih. Jadi berani. Aku kebalik sebetulnya. Ini buku sequel, ada 2 buku. Yang pertama bukunya yang The Courage to be Disliked, berani tidak disukai. Dan yang kedua bukunya Berani Bahagia. Cuma kemarin aku kebalik, aku bacanya buku kedua dulu, baru buku pertama gitu. Intinya dari kedua buku ini si penulis itu apa ya, dia bilang yang aku di sini juga banyak banget aku dapetnya. Jadi kalau yang terkait sama yang tadi, kenapa aku jadi sering kenapa kalau anakku ngelawan gitu istilahnya, nggak nurut, aku kok jadi marah gitu ya. Nah, itu di situ dia bilang itu terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Jadi si anak ini juga ego kan, sama-sama dia maunya ini, sementara aku maunya ini gitu. Dan aku juga merasa ter-trigger karena ini anak kenapa sih nggak mau nurut gitu kan. Aku sebagai orang tua, aku yang harus diturutin dong gitu kan. Jadi dalam hatiku tuh ya mungkin aku mikirnya ini kan ya aku yang benar gitu. Aku orang tuanya, aku tahu apa yang baik buat dia, tapi dia kenapa nggak mau nurut gitu. Jadi akhirnya aku timbul emosi marah gitu kan. Nah, padahal dia sendiri juga
ya kita harus memandang anak itu bukan semata-mata harus nurut sama apa keinginan kita gitu. Kalau misalnya di buku ini tuh dia bilang itu ada kita sebagai manusia kita hidup kita punya tugas masing-masing gitu. Jadi jangan kamu memaksakan atau dia bilang kamu tuh jangan dia bilangnya apa ya mencampuri bukan kalau ini berusaha mencampuri atau mengintervensi tugas orang lain gitu. Jadi kalau memang misalnya misalnya aku nggak mau ngerjain PR gitu kan ya. Nah itu yang bisa kita lakukan adalah kita kasih pengertian. Tapi jangan sampai terus kita marah-marah dan harus memaksakan kehendak gitu. Maksudnya marah itu adalah kasih yang salah gitu menurut dia. Itu cara instan, maksudnya dengan cara marah atau teriak atau bentak gitu, itu kita berarti sudah berusaha untuk mengendalikan si orang tersebut, membuat orang itu tunduk gitu kan. Maksudnya anak ini dalam hal ini kan anakku untuk tunduk, untuk ikutin apa yang aku mau, dan itu berarti aku sudah mengintervensi tugas dia gitu. Padahal ya kalau untuk ngerjain PR itu kan sebenarnya tugasnya dia, dan tugasku ya membimbing, memberikan arahan seperti itu sih. Emang nggak gampang ya, karena ya ini gimana caranya? Maksudnya masa kita diam-diam aja kalau misalnya anak nggak mau tidur atau anak nggak mau makan gitu, masa diam-diam aja? Ya nggak juga sih, dia bilang juga bukan berarti kita terus cuekin terus nggak ngapa-ngapain, itu nggak juga. Cuman ya itu karena kalau misalnya kita marah terus anak itu ya udah ikutin apa mau kita, tapi dia sendiri akan memendam rasa nggak suka sama kita gitu, sama aku. Ya kan, dia akan melakukannya dengan nggak happy, dia akan melakukannya dengan kesel juga gitu, dan ya itu jadi apa ya? Jadi maksudnya dia karena dia nggak mau dimarahin, ya udah dia lakukan, tapi bukan dari keinginannya sendiri, dan itu jadi apa ya? Tidak long lasting mungkin ya, karena sistemnya reward and punishment itu nggak bekerja dengan baik di dirinya. Tidak long lasting, dan ya itu dia bisa jadi nanti ke depannya dia membang, atau bisa jadi dia ke depannya terlalu tidak menjadi apa ya, merasa dirinya selalu memenuhi kalau dari buku ini tuh, jadi ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain gitu, terlalu takut akan penilaian orang lain, jadi nggak bisa jadi diri sendiri seperti itu, dan ya itu akan nggak happy gitu, jadi panjang gitu ya. Ya gitu sih Kak, masih berusaha banyak belajar gitu dari buku-buku ini sih. Sepanjang aku baca sih banyak banget insight yang aku dapat. Semoga bisa semakin baik ke depannya. Yap, terima kasih banyak untuk sharingnya Kak Tania. Terima kasih Kak. So far kita udah ada 10 orang yang berbagi cerita tentang bukunya. Aku mau buka 2 lagi, masing-masing 5 menitan aja. Apakah ada yang mau open mic dan cerita tanpa harus aku tunjuk? Adakah?
Silakan loh. It's okay. Kita pengen denger buku yang merubah atau menggugah. Kayak tadi Kak Tania dan Kak Mute ternyata memang seperti aku tidak terbiasa baca buku non-fiksi, tapi ada satu buku yang tepat buat kita yang bikin kita langsung bisa, oh ternyata non-fiksi menarik juga ya. Gitu. Adakah Halo, yang aku halo, boleh. boleh. Apa? Kabar baik, Syifa apa kabar? Baik juga. Oke, silakan. Jadi kalau di aku, sorry ini suaranya bising nggak? Aku sambil di jalan soalnya. Enggak, bagus banget itu Apa ya? headsetnya, bagus. Oke. Jadi ada satu buku judulnya Emotional Intelligence yang nulis itu Daniel Goleman. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Jadi dulu itu pas kuliah aku sering mikir, aduh, aku kok jadi orang baperan banget. Kok buruk banget sih aku gitu, karena terlalu gampang kepancing emosi, gampang down segala macam. Terutama sedih, gampang banget overthinking. Terus sampai satu kali pas kuliah aku ketemu sama buku itu, Emotional Intelligence, dan di situ mungkin aku kasih tahu garis besarnya aja. Dia ngejelasin emosi dasar, tapi ada ini ya, dia nggak kayak buku non fiksi atau motivasi pada umumnya. Dia tuh ada datanya gitu, hasil jurnal, hasil penelitiannya gitu. Terus jadi dia tuh kayak kasih tahu juga ada cara-cara untuk menanggulangi emosi, misalnya emosi sedih. Kalau misalnya kamu sedih atau kayak ngerasa depresi, itu sebaiknya emang ketemu sama orang, misalnya kayak gitu, ketemu sama temen, ngobrol segala macam. Terus kalau misalnya ngerasa marah gitu, jangan, justru sebaiknya menyendiri dulu, misalnya kayak gitu. Nah itu dijabarin tuh kasus per kasusnya juga, dan di berbagai scene, maksudnya di kondisi keluarga misalnya, atau di kondisi sekolah gitu. Intinya kayak dengan kita mengelola emosi itu justru kita juga bisa ngebangin diri dengan lebih baik. Soalnya aku juga pas kuliah itu kayak sering banget nyari orang kok logis-logis banget sih gitu. Aku sempat iri banget, ngerasa iri banget sama salah satu temanku yang kelihatannya dia logical banget, cewek teman dekatku tapi logik gitu. Tapi ternyata setelah 7 tahunan nggak ketemu gitu, terus pokoknya udah lama banget gak ketemu, belakangan ini mulai ngobrol-ngobrol dekat lagi, aku kaget kok tiba-tiba dia ke psikiater gitu, tiba-tiba dia didiagnosis depresi. Ternyata itu karena kebiasaan dia yang dengan logiknya dia itu jadi menghindari emosinya dia gitu, dan itu yang membuat dia jadi ketika merasakan emosi yang intens itu jadi nggak bisa ngehandle gitu, kayak gitu. Dengan buku itu tuh yang Emotional Intelligence itu aku jadi belajar, ternyata dengan baperan, dengan kita bisa merasakan sesuatu itu adalah bakat yang bisa diasah loh gitu. Dan mulai dari situ aku kayak mulai aku ya udah, aku baperan nih, jadi gimana caranya supaya bisa aku regulasi, dan aku juga bisa ngebantuin orang lain dengan masalah yang sama dengan aku biar kita bisa berkembang bareng, kayak gitu sih Mbak Wulan. Aku balikin lagi ke Mbak Wulan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Makasih banyak Syifa, aku jadi tertarik banget untuk baca buku ini, beneran deh. Kayaknya kita perlu banyak ngobrol dan sharing-sharing di channel buku ya ntar ya. Apa aja yang sudah Syifa alami yang berkaitan related sama buku ini yang bisa diterapkan, actionable plan-nya setelah baca yang bisa kita terapkan untuk kita mengasah dan meregulasi emosi kita masing-masing gitu ya.
Makasih Yap, banget. sama-sama. Dan karena udah jam 9, yang berarti kita udah di sini selama 1 jam 30 menit, maka aku akan dengan sangat berat hati mengakhiri acara pada malam hari ini. Mungkin teman-teman ada yang harus beristirahat karena keesokan harinya harus bekerja, terutama yang di Jepang. Ini pasti sudah jam 12. Jadi eh, kita bisa kasih 15 menit untuk teman-teman saling share, bercerita tentang kesan-kesannya setelah mendengarkan sharingnya teman-teman di sini. Tapi nggak usah lama-lama ya, 15 menit aja. Nanti kalau masih ada yang kepengen diceritakan bisa lanjut ke channel buku atau channel lainnya yang terkait, misalnya pengembangan diri atau spiritual ataupun yang lainnya. Baik, karena sudah jam 9, saya akan tutup. Terima kasih banyak atas atensi dan kehadiran teman-teman pada malam hari ini di Hari Buku Nasional. Dan semoga kita semakin menyukai untuk membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi, karena dua-duanya juga memberi pelajaran ya, selain rasa senang karena membaca, tapi juga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di Voice Channel buku berikutnya. Dadah, makasih banyak. Kalau ada yang mau stay silahkan saling cerita. Aku undur diri dulu ya.